akan membuat konflik semakin meluas dan bagaimana perbandingan kekuatan Angkatan Laut Amerika dan Iran. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Laut 2014 hingga 2018 dan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Resyansyah. Selamat malam Pak Ade, selamat malam Pak Teguh. Selamat malam, salam Indonesia. Oke, Pak Ade, saya punya pertanyaan begini. Kalau memang militer Amerika Serikat sudah sampai di Selat Hormuz, apakah Iran bisa menghadapinya? Apakah ini cukup menekan Teheran? Ya, kalau dilihat perkembangan sampai saat ini kan kondisinya kan masih tetap sifatnya menghangat kalau menurut saya, belum ada suatu kondisi yang ada korban ya, ada korban. Terutama yang ditakutkan dalam minggu belakangan ini adalah penggunaan ranjau ya. Karena kalau di susunan kekuatan battle of order antara Iran dan Amerika Serikat memang ada ketimpangan jauh ya. Ketimpangan jauh. Artinya Amerika Serikat memiliki semua susunan kekuatan untuk melaksanakan principal warfare at sea. Sedangkan untuk Iran tentu saja dia sebagai negara pantai yang landlocked ya, sebenarnya hanya memiliki akses ke laut di Teluk Persia, Teluk Oman. Kalau adu kekuatan militer memang Iran tidak unggul, tapi bagaimana dengan strategi upaya dalam langkah strategisnya Iran? Karena selama ini kan mereka cukup unggul ketika mereka mengandalkan Hormuz. Iya kan, kalau dilihat bahwa Iran ini kan memiliki 4 kekuatan ya dalam konteks pertama adalah peperangan ranjau laut ya. Di perairan sempit ranjau jelas sesuatu senjata yang sangat mengkhawatirkan bukan saja bagi lawan tetapi juga bagi dunia lain. Yang kedua adalah penggunaan kapal cepat fast attack craft. Dia memiliki rudal-rudal yang bisa menyerang kapal induk US yang dalam konteks silhouette reconnaissance-nya lebih besar daripada kapal kecil ya, sehingga dia memiliki satu bebasan ruang gerak untuk menembak peluk kendali. Yang berikutnya adalah juga armada semut ya, yang digunakan untuk menggunakan yang kekuatan di Iran untuk melaksanakan aksi tersebut didukung dengan namanya coastal defense. Yang berikutnya juga yang tidak kalah kecilnya dampaknya adalah asymmetric warfare yang digaungkan oleh Iran. Makanya tadi saya dengar bagaimana juga Iran akan menutup Laut Merah ya. Tentunya ini tidak mungkin dilaksanakan oleh Iran secara langsung, tapi menggunakan asymmetric warfare. Tentu saja para pendukungnya ya. Ya, koalisi misalnya dari Houthi dan sebagainya. Oke, baik. Saya ke Pak Teguh. Setelah Iran, sekarang Amerika Serikat memblokade Hormuz. Sebenarnya secara hukum internasional ini siapa? Mereka melanggar atau tidak? Karena sebelumnya Iran disebut-sebut oleh Amerika Serikat bahwa ya mereka melanggar begitu. Ya, Amerika Serikat juga sebenarnya melanggar kan, karena status Selat Internasional. Ya, karena secara hukum internasional, Selat Hormuz ini adalah jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional antara dua laut lepas, atau ZEE, yakni Teluk Persia dan Teluk Oman, sehingga berlaku hak lintas transit. Bahkan jika melintasi laut teritorial negara pantai harus mengabarkan. Dan kemudian sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea, maka kapal dan pesawat udara, baik sipil maupun militer, memiliki hak untuk melintas dengan cepat dan tanpa gangguan. Itu betul. Tapi Iran dan Oman memiliki kedaulatan atas wilayah laut teritorial mereka hingga 12 mil laut. Tetapi kedaulatan ini dibatasi oleh hak internasional untuk navigasi bebas. Cuma masalahnya Amerika Serikat bergerak di mana begitu. Kalaupun dia menggunakan navigasi bebas, dia tetap harus mengabarkan kepada negara-negara di sekelilingnya. Jadi dengan demikian, tindakan sepihak oleh negara pantai untuk memblokir selat itu juga bertentangan dengan hukum internasional. Jadi tapi di dalam situasi perang seperti sekarang, Iran dan Oman juga harus menghargai navigasi kapal yang netral sepanjang mereka menghormati negara di kiri kanan tersebut. Cuman masalahnya ini situasi sedang perang begitu. Iran tentunya merasa semua pergerakan itu mengancam kedaulatan dia. Kalau sudah mengancam kedaulatan dia, maka hukumannya adalah harus tegas. Tegas itu secara hukum internasional. Dan untuk itu Iran secara hukum internasional, dalam hal ini pasal 51 dari Piagam PBB berhak mempertahankan diri. Dan ini adalah hal-hal yang harus dibahas lebih lanjut oleh pakar-pakar hukum internasional. Karena jarang sekali pasal-pasal PBB itu diuji di lapangan. Tapi apakah cara Amerika Serikat ini mampu meningkatkan daya tawar mereka terhadap Teheran? Saya pikir bisa ya, karena tentunya Amerika Serikat berpikir kan dia
dia tidak asal sembarangan bergerak, dia tentunya berangkat dari literatur. Misalnya saya perhatikan dia berangkat dari cara berpikirnya Sir Julian Corbett ya, ini dari Royal Naval Academy. Itu yang mengatakan bahwa dimungkinkan adanya perang terbatas. Perang terbatas itu di mana kekuatan maritim seperti Amerika Serikat dapat mengisolasi konflik dan mencapai tujuan politik terbatas tanpa harus terlibat dalam perang darat yang masif dan menguras banyak biaya. Saya pikir ini pikiran dari Sir Julian Corbett ini akan dipakai oleh Amerika Serikat. Cuman masalahnya menuntut kerjasama yang erat antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dalam hal ini berbagai operasi gabungan. Karena itu Amerika Serikat melirik Inggris. Walaupun Inggris mengatakan saya tidak akan ikut campur. Tapi bagaimanapun juga kita harus perhatikan Angkatan Darat Amerika Serikat juga disiapkan dan mereka berada di USS Abraham Lincoln, kemudian berada di USS Gerald Ford, dan mereka berada di destroyer dan support ships yang ada di sekitar Timur Tengah ini. Oke, kalau menurut Pak Ade sendiri, saling ancam ini terutama yang disampaikan oleh Iran, apakah antara Amerika Serikat dan Iran hanya side war aja, omon-omon aja, atau sebenarnya mungkin akan diimplementasikan? Ya, kelihatannya ini menjadi suatu polemik yang berkepanjangan ya, kalau dilihat dari tadi kalau kedua negara ini bertempur secara real gitu kan, tentu saja dampaknya sebenarnya bisa ke internasional, bagaimanapun juga dengan posisi 20% ya dari Teluk Persia untuk perdagangan minyak, tentunya akan mengganggu negara secara global, apalagi kalau ditambah kemudian dengan Laut Merah. Oleh sebab itu sebenarnya kalau dilihat apakah Amerika ini hanya untuk mempertahankan mukanya untuk tetap eksis di situ gitu kan. Oleh sebab itu yang menurut saya sih dukungan dari Rusia dan Cina itu harus bisa mendukung proses untuk gencatan senjata ataupun ke arah perdamaian, karena ini kalau diperlama bukan hanya negara artinya Iran saja yang menjadi target daripada US, tetapi juga ada negara lain yang berkepentingan dalam konteks perdagangan minyaknya gitu kan. Dan tentunya juga menurut saya juga turunan dari minyak ini sekarang dampaknya sudah terasa. Misalnya ke plastik, kemudian juga paslim dan sebagainya, ini sangat mengganggu bagi kegiatan ekonomi umat manusia ya. Terima kasih. Oke, baik, saya ke Mas Teguh. Mas Teguh, secara geografis sebenarnya apakah memang Hormuz ini bisa menjadi lokasi yang strategis baik bagi Iran maupun Amerika? Bagi Iran ya. Bagi Iran pasti ya? Ya bagi Iran pasti, karena ini dia berbicara tentang survival dan security kan. Tapi kalau buat Amerika yang memikirkan suatu perang terbatas, maka dia akan menggunakan semua titik-titik yang ada di sana, di mana semua titik-titik itu dapat berada di sekitar Teluk Persia, di Teluk Oman, dan di Laut Arab, terutama sekali di Laut Arab yang hubungkan kapal tanker itu ke Samudera Hindia. Ini adalah titik-titik yang akan sangat dijaga oleh Amerika Serikat. Pertama, mereka menjaga kapal-kapal yang menginduk kepada Amerika Serikat, dan juga melindungi ini perniagaan. Karena kalau kita menginduk kepada teori-teori besar, misalnya dari Alfred Thayer Mahan ini mengatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Jadi Amerika Serikat ini menggunakan dua teori sekaligus, teori dari Alfred Thayer Mahan dan teori dari Sir Julian Corbett. Intinya adalah perang laut itu bisa dimenangkan, tapi caranya adalah kombinasi antara darat dan laut. Dan untuk itu kita harus mengamati di mana posisi Angkatan Darat Amerika Serikat. Maka selain di USS Abraham Lincoln, ada juga di USS Gerald Ford, kemudian di destroyer yang jumlahnya ada 14, kemudian juga kemungkinan besar ada berada di sekitar mungkin tidak jauh dari yang namanya Islamic Revolutionary Guard yang diselundupkan dalam titik-titik tertentu yang lolos dari radarnya Iran. Mungkin dalam radius 100 km dari situ itu dimungkinkan. Tapi yang jelas menurut laporan bulan Maret tahun ini itu paling tidak ada 17.000 pasukan darat Amerika Serikat yang sudah tersebar. Kemudian juga masih ada sekitar 10.000 lagi. Dan mereka itu sudah terbiasa dalam berbagai operasi gabungan. Ini pengamatan saya. Terima kasih. Ya, Pak Ade, jadi secara geografis apakah Hormuz bisa menjadi lokasi perang terbuka bagi kedua negara? Jangan dijawab dulu, nanti kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ade, melihat letak geografis Hormuz, apakah bisa menjadi ladang terbuka perang, ataukah mungkin Amerika Serikat maupun Iran tengah mempertimbangkan opsi perang laut? Ya, terima kasih.
Ini mungkin saya membuat ada giung sendiri ya. Artinya gini, bahwa kawasan konflik di Teluk Persia, Selat Hormuz dan Teluk Oman itu kan ada 3 segmen itu kan. Yang kedua adalah ada median perbatasan masing negara di laut ya. Artinya karena Teluk berarti ada median garis perbatasan yang dibagi 2 di antara negara tersebut. Karena mulai dari dalam ada Kuwait, ada Qatar, kemudian Emirat, kemudian keluar ke ada Yaman ya. Kemudian utara adalah Iran, sehingga Iran memiliki wilayah laut yang lebih luas di dalam teluk itu. Yang kedua, memang dari pengertian dari dimensi wilayah tempur tersebut, saya mungkin kalau dikatakan perang terbuka mungkin terjadi, tetapi dengan analogi perang terbuka di tempat yang sempit dan padat gitu kan. Nah ini masalah baru karena kan di daerah tersebut bukan hanya Iran dan Amerika Serikat, ada unsur-unsur dari negara-negara kawasan tersebut. Oleh sebab itu ini suatu hal yang menjadi polemik, menurut saya polemik dalam konteks dampak ditimbulkan bagi negara-negara yang berkepentingan untuk memperlancar ekonominya yang berbasis pada energi dari tersebut. Yang kedua adalah bagaimana juga peran Iran dalam konteks mengendalikan situasi di daerah tersebut. Bagaimanapun juga Selat Hormuz itu saya lihat masih dalam penguasaan Iran. Amerika sendiri sebagai pendatang masih juga belum nampak apakah akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan laut tersebut. Tadi disampaikan oleh Pak Tengku. Jadi memang di laut ada konsep yang dinamakan command at sea, yang ini sebenarnya suatu teori lama yang sudah usang. Yang ada itu adalah control of the sea, pengendalian laut. Artinya pengendalian laut juga terbatas. Artinya selama unsur itu ada. Nah, apakah Amerika Serikat itu ada di Selat Hormuz? Itu saya belum lihat di Marine Traffic. Walaupun di Marine Traffic tidak semua kapal bisa memunculkan kode untuk bisa terbaca dalam AIS. Tapi kalau menurut saya dari percaturan yang ada saling klaim, saya masih belum melihat apakah kekuatan realnya betul-betul disebar di daerah Hormuz ataupun di Teluk Oman. Karena itu adalah vokal area yang mungkin terjadi adanya eskalasi yang konflik kedua angkatan laut. Artinya kalau di dalam itu nggak mungkin, tapi kemungkinan di Selat Hormuz dan Teluk Oman gitu kan. Tapi Pak, ini kan seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa perang ini berlarut-larut sehingga kemarin juga kesepakatan tidak ada, gagal begitu. Sejauh ini bagaimana dengan daya tahan alutsista dari Iran? Masih kuat atau Anda punya analisis lain? Kalau saya lihat kan negara itu akan memiliki suatu yang dinamakan sustainable for fighting, manakala mereka itu memiliki satu mungkin kayak seperti restorasi Meiji ya, mereka tuh tentu kebangkitan itu setelah menutup diri ya. Iran sendiri menutup diri dalam keadaan terpaksa dia karena di embargo, tapi kemudian dia bisa berkembang, bertumbuh dalam konteks industrinya dan juga spirit warga bangsanya untuk bisa menjaga kedaulatan negaranya. Dan di sini dia terus saja mengembangkan strategi bagaimana yang menurut saya ada namanya strategi baru berkaitan dengan endurance strategi, artinya menciptakan strategi yang mendukung kedaya tahan lamaan. Bagaimana dia bisa survive dalam kondisi konflik, dalam kondisi krisis, dalam kondisi stres gitu kan. Dan kelihatannya Iran sudah menghitung tentang ini. Yang saya lihat pertama adalah bagaimana Iran perubahan kepemimpinan itu tidak menggoncangkan spirit daripada warga bangsanya. Yang berikutnya juga tidak menggoyahkan yang namanya unity of command dalam konteks strategi penggunaan kekuatan militer. Yang berikutnya adalah bagaimana membangun koalisi yang cukup bagus menurut saya untuk melaksanakan asymmetric warfare. Ini suatu tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pak Teguh, membalas Amerika Serikat, Iran mengancam balik akan menutup wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah yang mungkin akan dibantu oleh pembantunya. Apakah ini justru bisa meningkatkan daya tawar mereka terhadap Amerika Serikat jika memang jadi dilakukan oleh Iran dan sekutunya? Setuju dengan Pak. Setuju bahwa Iran ini memang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ini yang dia tunggu gitu, perang laut. Karena dia sadar kalau yang bertemu kapal-kapal
yang biasa di laut itu mungkin dia kalah, tapi dia sudah siap dengan serangan-serangan lewat peluru kendali, dan peluru kendali Iran itulah yang sekarang sudah dipanaskan gitu. Peluru kendali yang berjarak 150 km namanya Tondar 69, kemudian peluru kendali namanya Zolfakar berjarak 700 km, dan peluru kendali Shahab 3 yang berjarak 1.300 km. Kalau Shahab 3 dan Zolfakar ini dibuat buatan Iran asli, maka Tondar 69 ini merupakan upgrading dari punya Cina. Iran sudah lama menunggu kapan dia diserang, karena dan untuk itu Amerika Serikat juga sudah berpikir sebelum terlibat dalam konflik langsung dia akan menyerang dulu bandar-bandar yang ada di situ, misalnya bandar apa, kemudian bandar Imam Khomeini dan bandar Bushehr. Jadi ini yang akan dilakukan selain perang selain langsung dengan Iran. Apakah nanti Amerika Serikat akhirnya bukan mengalah ya, tapi mungkin akan gentar dengan ancaman Iran, mengingat memang 3 wilayah tadi, salah satunya saja katakanlah Laut Merah. Laut Merah itu kan merupakan jalur perdagangan global 12%. Dan Amerika mungkin tidak secara langsung, tetapi dia adalah koalisi negara-negara yang melewati Laut Merah begitu. Apakah ini justru nanti akan membuat Amerika mundur sedikit? Mundur mungkin saja, karena Amerika Serikat tidak mendapat dukungan dari negara lain selain dari Israel. Maka Amerika Serikat akan mencoba-coba ya memainkan United Nations Security Council yang menyarankan bahwa Iran tuh jangan menyerang lagi wilayah sekitarnya. Dan untuk itu ya tampaknya Amerika Serikat akan mencoba menggunakan hukum internasional tersebut, yakni United Nations Resolusi nomor 2817 yang ini mengatakan jangan menyerang negara-negara di Timur Tengah. Dan tapi kan ini juga urusan negara Timur Tengah untuk berpikir apakah mereka akan bersama Amerika Serikat atau bersama Iran. Untuk itu saya perhatikan semua negara di Timur Tengah itu akan menahan diri. Mereka sangat khawatir bahwa kalau serangan Iran itu bisa melabrak langsung basis militer Amerika Serikat, maka tidak mustahil bisa menyerang basis-basis yang dimiliki oleh negara-negara di sekitar Timur Tengah tersebut. Oke, baik Pak Ade. Jadi kira-kira sejauh mana senjata Iran ini justru bisa berpotensi berbalik arah, merugikan mereka sendiri? Artinya kalau berbalik arah merugikan Iran, kayaknya sebenarnya enggak ya. Enggak ya? Oh, analisanya Karena Pak? kan analisa saya bahwa seperti Pak Teguh bilang bahwa karena sebenarnya Iran ini kan sudah siap untuk menghadapi situasi yang mungkin unpredictable ya. Karena dengan eskalasi yang terjadi, saya dulu duga 20 hari lah. Artinya Iran sudah kehabisan logistik rudalnya. Ternyata toh dia enggak. Tetap dia survive dan bahkan bisa meluncurkan peluru kendali yang jaraknya cukup jauh ya. Dan termasuk menurut saya sangat surprise ya bahwa Iran bisa menembakkan peluru kendali dengan jangkauan 2000 km gitu kan. Artinya dari Iran, Teheran ataupun dari tempat di mana dia meluncurkan bisa sampai ke Iran, Israel gitu kan. Artinya kalau untuk jarak dekat dalam mereka mengamankan Selat Hormuz, saya kira Iran mungkin memproduksi lebih banyak lagi. Makanya yang saya bilang tadi bahwa coastal defense daripada Iran itu kita belum tahu berapa banyak dia membuat suatu jaringan peluncur balistik peluncur rudal dalam tanah yang dia buat kan. Karena orang sudah paham bahwa dengan perkembangan satelit ancaman terdepan adalah bagaimana Amerika Serikat dengan teknologi tingginya itu bisa memahami semua silo-silo daripada penempatan peluru kendali. Dan ini Iran sudah itu. Jadi menurut Anda langkah yang dilakukan oleh Trump belakangan ini hanya sekedar menyelamatkan muka saja, termasuk klaim bahwa sudah masuk ke Hormuz, memblokade Hormuz? Saya kira dengan atribut dia sebagai polisi dunia ya, dia tidak akan gempang untuk terus mundur ya. Karena bagaimanapun juga tetap buat tiap orang jadi leader, jadi pemimpin mempunyai satu ambisi. Apakah ambisi ini didukung oleh publik Amerika Serikat sendiri ataupun juga NATO sebagai koalisinya, itulah yang akan menyebabkan nanti akan mungkin seperti apa akhir daripada pertarungan di wilayah Teluk ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Teguh telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi.